rapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Yang orang umum tahu, termasuk foto yang dikirim dari istana, itu adalah pakaian pengantin. Iya. Pepadun atau Saibatin itu semua Lampung. Iya, betul. Makanya kemarin kita hashtagnya Lampung Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rilis ID TV, Tabi pun. Ya pun. Senang sekali saya Novi Balga bisa menjumpai pemirsa Rilis ID TV dalam program kita Rilis Corner untuk episode spesial kali ini. Obrolan kita temanya adalah tentang Presiden pakai baju Lampung, siapa penggagasnya? Nah, sudah hadir bersama saya. Kali ini saya berada di Mahan Agung. Ya, luar biasa sekali. Langsung diundang oleh narasumber utama kita yaitu Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah dikasih kesempatan ngobrol di sini Bu. Sama-sama. Iya, terima kasih. Dan di sebelah kanan Ibu Ketua Dekranasda adalah Bapak Insinyur Ansori Jausal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini dipanggil Abang aja boleh ya? Ya. Ini dua narasumber yang pasti masyarakat Lampung sudah kenal dengan baik kapasitas mereka dan eksistensi mereka di Provinsi Lampung. Tema kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah Presiden pakai baju Lampung, siapa penggagasnya? Langsung aja kita mulai obrolannya ya. Ibu, ketika masyarakat Lampung pas 17 Agustus menyaksikan secara langsung peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dikejutkan dengan munculnya Bapak Presiden Jokowi, tiba-tiba muncul dengan pakai baju Lampung, Bu. Ya. Wah, itu ada yang merinding, ada yang tersentak sampai nggak nyangka banget gitu. Nah, sekarang saya dengar nih penggagasnya adalah Ibu sebagai Ketua Dekranasda. Bagaimana Bu kronologisnya, bisa Ibu sampaikan? Ya, jadi awalnya itu waktu di awal Agustus ya, kami mendapatkan telepon dari protokol gubernur bahwa mereka dihubungi dari pihak Istana Kepresidenan bahwa untuk mempersiapkan pakaian adat Lampung yang akan dipakai oleh Bapak Presiden pada hari peringatan proklamasi ya. Nah, tetapi kami juga diberitahu bahwa itu ada 2 provinsi, begitu. Nah, jadi kan kita memang tidak tahu ya, tidak menyangka juga kalau itu akan dipakai ketika upacara pada pagi harinya, penaikan bendera itu, gitu, detik-detiknya. Jadi ya kami mempersiapkanlah segala sesuatunya dengan baik, begitu. Tapi sebelumnya Ibu sempat dengar juga bahwa Lampung akan dipakai atau memang kita sempat ada upaya gitu untuk baju Lampung yang dipakai. Ada seperti itu nggak kira-kira Bu? Ya pasti kita selalu berdoa dan berupaya ya supaya baju Lampung ini akan dipakai gitu. Tapi kita rundingkan dengan tim ya pada waktu itu, kita juga dengan dinas instansi terkait ya, dengan budayawan juga. Apa yang harus kita persiapkan, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan begitu. Jadi ya segala sesuatunya memang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Disitulah akhirnya dipanggil Pak Ansori Jausal ini ya mungkin untuk konsultasi. Sebelum ke Pak Ansori Ibu, bagaimana dengan ide seputar pemilihan bajunya Bu? Kan mengingat Lampung ini punya banyak baju adat banyak sekali ya. Ketika muncul yang itu gimana pemilihan idenya seperti itu? Iya, jadi Provinsi Lampung ini kan ada 2 suku masyarakat ya, dari suku Saibatin dan Pepadun. Iya. Memang begitu surat masuk yang kita terima dari Kepresidenan, itu ada 2 contoh baju ya, dari Pepadun dan Saibatin. Oh, jadi dua-duanya memang dikirim dari pusat begitu ya. Berarti keinginan beliau kan akan memakai apakah Saibatin ataupun Pepadun. Nah, kami langsung berunding ya, tim berunding dari Dekranasda, dari Dinas Pariwisata, dari budayawan, kemudian dari pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kita bermusyawarah, ini pakaian yang akan kita tampilkan, yang Saibatin yang seperti apa, yang Pepadun yang seperti apa. Nah, itulah yang kemarin bisa dilihat dari video, kemudian ketika dipakai pada peringatan 17 itu, Pak Presiden berkenan memakai yang pakaian Pepadun. Ya. Izin Bu, saya mau ke Pak Ansori ya. Bang An ketika diminta untuk
berkonsultasi tentang pakaian adat yang akan dipakai oleh Pak Presiden. Bagaimana tuh Bang? Bisa dijelaskan Bang pada Pak? Iya, saya karena sudah sering mendapat tugas dari Ibu Ketua Dekranasda, antara kaget dengan tidak kaget. Oke. Tapi saya kaget juga karena sebenarnya itu sudah setengah jalan ketika saya ikut. Dan seperti diceritakan oleh Ibu tadi, ada dua yang dipersiapkan. Ketika saya terlibat tuh barangkali hanya beberapa hari lagi, mendekati hari H atau saat pengiriman. Dan saya waktu itu sebenarnya sudah dalam tingkat membantu menyusun panduan atau istilahnya itu videonya ya. Dua-duanya saya batin dan pepadun. Nah, seperti biasa yang orang umum tahu, termasuk foto yang dikirim dari istana itu adalah pakaian pengantin. Tapi waktu itu kita diskusi di dalam tim bahwa juga kita siapkan pakaian yang bukan pengantin karena dengan pertimbangan Pak Presiden itu kan bukan mau mantan istilahnya gitu. Jadi memang lengkap. Jadi karena itu saya ingat sekali di sini kita persiapkan 2 kotak besar itu isinya untuk persiapan juga. Jadi dalam tim berdiskusi cukup ketat, memilih-milih mana yang akan dibawa. Tapi yang menentukan memang Pak Presiden sendiri. Oh gitu. Apalagi ini kan terkait dengan budaya, dengan adat istiadat, jadi jangan sampai ada salah gitu ya. Masih ke Bang Ansori, Bang. Ini mulai dari atas nih kikat sampai ke bawah itu Abang bisa sebutkan nggak sih Bang apa aja nih? Kalau ya sebenarnya sebelum sampai kepada apa yang akan dipakai, saya ingat sekali saya dengan teman-teman dari Dekranasda dengan kepala dinas mengambil dulu istilahnya itu prinsip-prinsipnya. Prinsip pertama itu dia adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kita nggak boleh main-main. Gitu ya, karena 5 tahun terakhir kan dia sudah biasa pakai itu. Banyak sekali yang membuli karena istilahnya dianggap main-main. Nah, kita nggak mau, kita serius. Terus itu yang kedua, acara itu mohon maaf bukan acara adat. Jadi kita harus tidak boleh kita melihatnya istilahnya kalau acara adat itu kan di kampung. Ini istana Presiden loh gitu kira-kira ya. Kemudian kita juga menentukan aksesoris-aksesoris yang mungkin tidak perlu amat. Saya ambil contoh nih ya, banyak ada juga yang bilang kok nggak pakai keris. Kalau mau pakai keris, ini contoh ya, contoh diskusi kita. Perlu 6 bulan ya, kan keris yang pantas buat Presiden. Jangan keris yang kita ambil dari bambu kuning ya kan, istilahnya gitu ya. Jadi kita sepakat. Nah itu memang hati-hati sekali. Itu pun kita masih istilahnya dakdikduk apa iya Pak Presiden mau gitu kan. Gitu. Jadi nah memang yang agak khusus. Jadi kainnya itu semua ikut dengan aturan. Jadi kalau yang dilihat yang sudah dipakai ya. Orang pepadun itu kan sebenarnya syarat yang pertama itu sarung, ya, terus itu ada topi. Nah, yang menjadi persoalan atau menjadi tantangan kita, topinya kayak apa? Topi ini yang akan membuat dia istilahnya lebih ganteng, lebih berwibawa gitu. Jadi saya minta izin dan kita waktu itu yang memutuskan Pak Gubernur sendiri di sini bahwa dia setuju itu untuk menambahkan beberapa aksesoris. Gitu. Oh gitu. Gitu. Termasuk adanya batu bungur itu ya. Itu dari Lampung memang ya. Ya kan kalau raja-raja di mana-mana kan selalu topinya ada yang pakai intan atau apa ya kita pakai batu Lampung lah. Baik. Tadi Bang yang soal itu namanya kikat ya kalau yang di atas. Ya, kikat. Seperti yang Bang An pakai ya? Enggak, beda ini ya? bukan. Kikat itu di pepadun disebut namanya manuk merem. Manuk merem. Ya, ada yang bilangnya puyuh merem, ada pun yang merem. Itu memang sudah disepakati dari dulu menjadi topi yang menjadi standar. Itu acara-acara resmi kita gitu. Jadi saya lupa itu ada SK Gubernurnya tahun 96 dulu. Jadi udah lama sekali. Ada SK-nya. Baik, kembali ke Ibu.
Ibu setelah ada diskusi yang cukup panjang, cukup alot tadi disampaikan oleh Bang Ansori, lantas memutuskan tukang jahitnya nih. Itu gimana Bu kalau memutuskan tukang jahitnya? Kalau nggak salah dari Cecep Taylor ya? Iya, jadi kita memang sudah sepakat bahwa semua itu berasalnya dari Lampung ya. Jadi memang kenapa kita pilih Cecep Taylor ya? Karena memang itu langganan Bapak juga sudah lama. Jadi kita sudah tahu nih kenal, kualitas sudah tahu hasilnya. kualitasnya begitu. Makanya jatuh pilihan ke beliau begitu kan. Dan kita kan mendapatkan ukuran baju Bapak Presiden ya. Dan alhamdulillah ketika dipakai juga pas. Oh, pas begitu. fitting langsung pas ya? Iya, langsung pas. Dan terlihat gagah sekali kan Bapak Presiden. Proses membuatnya berapa lama tuh Bu, tukang jahitnya? Kalau proses membuatnya cepat sekali ya, mungkin 5 hari itu. Karena diburu waktu juga mungkin Karena ya? diburu waktu, jadi kita surat itu kita terima tanggal 2 ya. Tanggal 2, kita besoknya langsung kita rapatkan gitu. Dalam beberapa hari kita berburu bahan ya, kita beli bahannya, kita beli perlengkapan segala macam. Tanggal 9 sore itu baju sudah siap ya, ada 4 ya berarti ya, karena sepasang kan. Tanggal 10 pagi barang tersebut ya berangkat ke Jakarta. Tanggal 10 gitu. pagi jadi dikirimnya. Iya. Dan ketahuan kalau itu fittingnya pas kali itu pada saat kapan Bu? Pada saat hari hanya, pada saat Pagi. hari hanya pagi itu. Iya. Jadi nggak salah tukang jahitnya dia. Iya, makanya tukang jahitnya sangat terharu sekali gitu ya, dan bangga dan terharu lah. Begitu. Baik, terus gini Bu, dengar-dengar kan Lampung bersaing dengan beberapa provinsi lain nih Bu. Nah, itu gimana tuh akhirnya Pak Presiden memutuskan Lampung itu, Ibu tahu nggak kira-kira kronologisnya seperti apa ceritanya? Kalau kenapa Bapak Presiden menjatuhkan pilihan ke Lampung, ya mungkin pihak Istana Kepresidenan lah yang bisa menjawabnya gitu ya. Tetapi kita yang diberi tugas, kita persiapkanlah sebaik-baiknya begitu pakaian-pakaian tersebut. Dan pakaian yang dipakai oleh Bapak Presiden itu adalah pakaian penyimbang tetua adat. Penyimbang itu tetua adat. Ya, dari jadi Pepadun itu, ya? Dari Pepadun gitu. Jadi artinya memang sih banyak yang bertanya gitu ya, kenapa tidak pakai tapis, kenapa tidak pakai kopiah emas gitu ya. Nah mungkin dalam kesempatan ini saya akan meluruskan juga begitu ya, karena sejarahnya itu kain tapis itu adalah kain yang dipakai untuk perempuan. Ya, jadi sekarang zamannya sekarang kan sudah modifikasi begitu ya. Ada juga laki yang memakai tapis. Ya itu tidak salah juga karena kebudayaan itu kan memang berkembang. Ya selama dalam acara keadatan itu pakemnya yang harus dijalankan begitu ya. Nah mungkin itulah yang yang mendasari maka kami memilih pakaiannya pakaian penyimbang adat tersebut. Artinya supaya pemirsa tahu ini bukan kita yang menentukan pakai pepadun ya, bukan, tapi beliau sendiri yang beliau menentukan sendiri, ya. Jadi dua pakaian adat itu sudah disiapkan. Tinggal Pak Presiden berkenannya yang mana begitu. Tapi begini ya, pepadun atau sebatin itu semua Lampung. Iya, betul. Makanya kemarin kita hashtagnya Lampung Bangga. Jadi dan di situ terlihat atribut Lampungnya itu ada begitu ya, seperti Pak Ansori tadi bilang, kenapa tidak pakai keris? Nah, yang harus dilihat juga itu proses ya, kita proses tersebut dan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin saya bisa tambahkan, Pak Presiden selalu menggunakan lambang kenegaraan di sebelah kiri, begitu ya. Kemarin ada yang bilang juga di baca komen, kenapa sih selempangnya tidak sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri? Nah, itu lambang negara harus memang dilihat. Jadi kita menyesuaikan. Menyesuaikan di lapangan. Kemudian kalau selempangnya itu harus ditekuk, itu lambang negara tidak terlalu terlihat karena dia sama-sama merah. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya tidak perlu diperdebatkan, tetapi kita harus bangga begitu, karena di situ Lampungnya terlihat. Itu ya, jadi sudah ada klarifikasi yang benar-benar nih langsung dari Ibu Arinal dan oleh Bapak Ansori Jausal. Kita break dulu ya, Bu. Pemirsa, kita akan jeda dulu dan kami akan lanjutkan di sesi yang kedua masih dalam bahasan kita yang sama tentang pakaian adat Lampung yang dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 17 Agustus yang lalu. Kami akan kembali setelah ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku.
dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara.